Shalom, hai semua. Perkenalkan nama saya Rachel Elisa Nofrena Sitorus. Saya mahasiswa IAKM Tarutung dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hermeneutika PB dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab Perjanjian Baru. Saya harap video ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi para penonton. Ditonton sampai habis ya. Sebelum masuk ke materi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu hermeneutika. Hermeneutika adalah ilmu yang membahas tentang teori dan metode penafsiran, terutama terhadap teks, simbol, dan makna. Di dalam menafsirkan Alkitab ada 4 prinsip yang harus diperhatikan. Mari kita bahas satu persatu prinsip-prinsip apa saja yang digunakan dalam penafsiran Alkitab. Prinsip pertama adalah menafsirkan ayat dengan memperhatikan konteks. Konteks adalah diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan bagian Alkitab yang ingin ditafsir. Berikut adalah jenis-jenis konteks. Konteks dekat, di mana konteks ini adalah konteks yang menafsirkan ayat dengan melihat sebelum dan sesudah ayat yang ingin ditafsir. Contohnya 1 Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kesalahan tafsir sering dipakai untuk mengatakan bahwa kita bisa melakukan apa saja. Konteks sebenarnya pada ayat sebelumnya Filipi 4 ayat 11 sampai 12 menunjukkan bahwa Paulus berbicara tentang bertahan dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Contoh kedua, Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kesalahan tafsir sering digunakan untuk mengatakan bahwa kita tidak boleh menegur atau mengkritik tindakan orang lain. Konteks sebenarnya, Yesus tidak melarang penghakiman sama sekali, tetapi ia menentang penghakiman yang munafik. Dalam Matius 7 ayat 5, Yesus mengatakan untuk terlebih dahulu mengeluarkan balok dari mata sendiri sebelum menilai orang lain. Di dalam konteks jauh, di mana konteks ini adalah konteks yang menafsir dengan memperhatikan bagian-bagian teks yang lebih luas seperti perikop dengan perikop, pasal dengan pasal, kitab dengan kitab, bahkan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Contohnya 1. Penghakiman terakhir. Di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, pemberian karunia. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Konteks jauh, Matius 25 menggambarkan penghakiman terakhir di mana setiap orang akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Dalam 1 Korintus, Paulus mengatakan bahwa setiap orang akan diberi ganjaran sesuai dengan pekerjaan mereka. Segala perbuatan kita, baik atau buruk, akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. 2. Kebangkitan Yesus dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan orang mati ayat 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Konteks jauh, Markus menceritakan kebangkitan Yesus yang menjadi dasar iman Kristen. Dalam 1 Korintus, Paulus menghubungkan kebangkitan Yesus dengan kebangkitan orang percaya di akhir zaman. Kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan orang percaya yang akan datang. Konteks historis, di mana konteks ini adalah konteks yang mengacu pada latar belakang sejarah pada saat teks Alkitab ditulis dapat berupa situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya bangsa Israel. Contohnya 1. Menara Babel dan penyebaran bangsa-bangsa di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Konteks
tafsirannya, konteks setelah air bah, manusia masih berbicara satu bahasa dan berusaha membangun menara tinggi untuk mencapai langit dan membuat nama bagian diri mereka sendiri. Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tersebar ke seluruh bumi. Kesombongan manusia tidak dapat menandingi rencana Tuhan. Tuhan ingin manusia menyebar dan mengisi bumi sesuai dengan perintahnya. Contoh kedua, Yohanes 19 ayat 19 sampai 20, tulisan di kayu salib Yesus. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu sebab tempat Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Konteks: salib sebagai metode hukuman mati dan penggunaan 3 bahasa yaitu Ibrani, Latin, Yunani menunjukkan otoritas Romawi di daerah tersebut. Konteks budaya, di mana konteks ini adalah konteks yang menjelaskan kebiasaan dan tradisi masyarakat pada zaman Alkitab yang tidak perlu dilakukan sekarang. Contohnya 1 Yohanes 13 ayat 4-5, membasuh kaki sebagai tanda kerendahan hati, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya serta menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Konteks: membasuh kaki adalah tugas seorang budak atau pelayan dalam budaya Timur Tengah kuno. Tindakan Yesus ini menunjukkan kerendahan hati dan pelayanan, berbeda dari kebiasaan sosial waktu itu. Contoh kedua, Matius 26 ayat 23, budaya makan bersama dan roti Paskah. Ia menjawab, orang yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Konteks: pada zaman itu, makanan dimakan bersama dalam satu wadah besar dan tamu mencelupkan roti mereka ke dalam vas yang sama. Ini terjadi saat perjamuan Paskah Yahudi atau Seder Pesach. 2. Tidak menafsirkan ayat Alkitab yang justru bertentangan dengan ayat lain. Salah satu prinsip fundamental dalam hermeneutika adalah Alkitab tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa Alkitab sebagai firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 memiliki kesatuan internal dan tidak mengandung kontradiksi sejati. Ayat-ayat dalam Alkitab tidak boleh bertentangan dengan ayat lainnya karena ayat yang satu dengan ayat yang lain adalah satu kesatuan. Contohnya 1. Apakah hukum Taurat masih berlaku? Dalam Matius 5 ayat 17 menyatakan bahwa Yesus tidak menindahkan hukum Taurat melainkan menghormatinya. Sedangkan dalam Roma 10 ayat 4 menyatakan bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh melalui iman, bukan dengan menjalankan hukum Taurat. Jadi Yesus tidak menghapus hukum Taurat, tetapi menggenapinya dengan memberikan makna yang lebih mendalam. Namun prinsip moral dalam hukum Taurat tetap berlaku, seperti kasih kepada Allah dan sesama. 2. Apakah Allah itu Tuhan orang mati atau orang hidup? Dalam Roma 14 ayat 9 menunjukkan bahwa Yesus memiliki otoritas atas semua orang, termasuk yang telah meninggal. Sedangkan dalam Matius 22 ayat 32 menegaskan bahwa Allah adalah sumber kehidupan kekal,
sehingga baginya semua yang percaya tetap hidup. Jadi Allah berdaulat atas semua manusia, tetapi hanya yang percaya kepadanya yang hidup dalam kekekalan. 3. Mampu membedakan yang deskriptif dengan didaktif. Teks didaktif adalah bagian Alkitab yang menggambarkan peristiwa yang terjadi tanpa secara langsung memberi perintah atau ajaran moral yang harus diikuti. Teks ini mencatat sejarah, kejadian atau narasi tanpa menyatakan bahwa semua yang diceritakan harus dijadikan norma atau standar bagi semua orang. Peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi yang berlaku pada waktu itu atau dalam masa itu. Contohnya, 1. Yohanes 4 ayat 7-10. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Datanglah seorang perempuan Samaria untuk mengambil air, lalu Yesus berkata kepadanya, "Berikanlah aku minum." Maka perempuan itu berkata, "Bagaimana engkau yang seorang Yahudi dapat meminta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria?" Keterangannya, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria menunjukkan bahwa kasih dan keselamatannya terbuka untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang ataupun bangsa. 2. Yohanes 2 ayat 1-11. Mujizat Yesus di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana, sebuah kota di Galilea, dan ibu Yesus ada di sana. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu. Keterangannya, mujizat pertama Yesus di Kana, mengubah air menjadi anggur, menunjukkan bahwa Yesus peduli dengan kebutuhan sehari-hari kita dan dapat menyediakan lebih dari cukup. Didaktif. Teks didaktif adalah bagian Alkitab yang mengandung ajaran atau perintahnya yang harus diikuti oleh pembacanya. Teks ini biasanya ditemukan dalam hukum, surat rasuli, kitab hikmat, dan ajaran Yesus yang bersifat pengajaran berbentuk pernyataan, janji, perintah, atau larangan. Contohnya, 1. Markus 9 ayat 23, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Keterangan, Yesus mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita diajak untuk memiliki iman yang besar kepada Tuhan dalam segala situasi. 2. Filipi 2 ayat 3-4. Janganlah melakukan sesuatu karena persaingan atau karena kesombongan, tetapi dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Keterangan, kita diajarkan untuk hidup dalam kerendahan hati, menghargai orang lain, dan tidak mementingkan diri sendiri. 4. Teliti atau lihat siapa atau oknum yang berbicara, atau Tuhan, malaikat, manusia, setan. Salah satu prinsip penting dalam menafsirkan Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, adalah memperhatikan siapa yang berbicara dalam teks tersebut. Hal ini penting karena tidak semua perkataan dalam Alkitab mewakili kebenaran ilahi. Ada yang merupakan catatan historis, ada yang berupa ajaran Tuhan, dan ada pula yang bertujuan menyesatkan. Tetapi bukan berarti Alkitab bukanlah firman Tuhan, meski terkadang ada manusia, setan, maupun malaikat yang mengambil peran untuk berbicara. Secara keseluruhan, Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan atau Yesus sendiri yang langsung berbicara atau berfirman. Contohnya, 1. Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalangi mereka, karena orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga." 2. Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sejarah engkau berbakti. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti."
Catatan, kalau Tuhan yang berbicara pasti sudah benar. Malaikat yang berbicara contohnya 1 Lukas 1 ayat 11-13. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan Zebab pembakar ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, karena doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah kamu 2 Lukas 2 ayat 9-10. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut karena sesungguhnya aku memberitakan kesukaanmu yang besar untuk seluruh bangsa." Catatan, kalau malaikat yang berbicara pasti udah benar karena ia adalah Catatan, kalau malaikat yang berbicara pasti udah benar karena ia adalah penyambung lidah Allah atau penyampai pesan dari Tuhan. Manusia yang berbicara. Contohnya 1 Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." 2 1 Korintus 14 ayat 9. Begitu juga dengan kamu, jika kamu tidak mengucapkan perkataan yang jelas, bagaimana orang akan tahu apa yang kamu katakan? Kamu akan berbicara ke udara. Catatan, kalau manusia berbicara, bisa benar, bisa salah. Setan atau iblis yang berbicara. Contohnya 1 Lukas 4 ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." 2 Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, "Segala kekuatan itu serta kemuliaannya akan kuberi kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki." Catatan, kalau setan bicara bisa benar bisa salah. Demikian penjelasan saya terhadap beberapa prinsip penafsir hermeneutika dalam Perjanjian Baru, dan tentu ini bukanlah akhir karena masih ada lanjutan materi beberapa prinsip lagi yang akan kami pelajari dan presentasikan di waktu berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Terima kasih semua. Shalom.